Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Nggak apa-apa, walaupun pesertanya masih sedikit, kita mulai saja. Ini namanya les privat sama Dokter Didi. Gitu. Jadi topiknya sore ini adalah nanti ada 3 topik. Twin-to-twin transfusion syndrome, kemudian single IUFD and twin intervention, fetal therapy in low and middle social income country. Jadi yang pertama, Dr. Didi akan membawakan tentang single IUFD on twin pregnancy. Mungkin kita bisa belajar banyak dari Dr. Didi bagaimana cara menangani pasien dengan twin yang IUFD satunya. Monggo Dr. Didi. Jadi Dr. Didi ini dari Jakarta, dari Rumah Sakit Harapan Kita. Beliau expert dalam fetal terapi. Mari kita sambut Dr. Didi. Monggo silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ernawati yang terhormat, pertama-tama tentunya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membicarakan ini, karena sebenarnya di RSAB Harapan Kita kami mulai fetal terapi sudah lama. Kalau disebut fetal terapi itu sejak leluhur kami itu Dr. Nurwansyah. Ilmunya diturunkan ke Dr. Gatot di sana. Nah, terus kemudian 2015 itu kami membeli fetoskopi ya Dr. Gatot ya. Dengan segala keberanian kita beli fetoskopi. Jadi terus ya, teman-teman, karena sebenarnya saya di manajemen. Jadi yang pelaku peristiwa yang sebenarnya itu Dr. Gatot, Dr. Irfan, Dr. Sadina, Dr. Novan. Beliau-beliau ini karena kita pertama kali mau belajar fetoskopi ini justru di waktu itu kita ke Surabaya. Ketemu Dr. Japarai, terus kita ketemu, kita mau belajar. Akhirnya Dr. Gatot sama Dr. Irfan berangkat ke Ipoh selama 2 minggu di sana. Kemudian berikutnya Dr. Sadina dengan Dr. Novan. Waktu itu kami bingung nih kompetensi kita siapa nih yang menilai untuk nasional. Terus ada GCI, kita tanya, ya kalau belum ada ya terpaksa kita pakai ilmu yang dari Japarai itu yang kita. Karena di sana kan Dr. Gatot juga kompetensi ini belajarnya. Oleh karena itu di 2016 mulailah Dr. Gatot mulai mengerjakan yang pertama kali pada twin-to-twin transfusion syndrome. Angka twin-to-twin transfusion syndrome sebenarnya mungkin nanti Dr. Budi lebih banyak cerita karena judulnya beliau itu. Saya single IUFD pada pasca terapi pada twin-to-twin transfusion syndrome. Jadi kami kerjakan, pertama kali Dr. Gatot mengerjakan, kemudian sebenarnya kalau secara statistik itu pasiennya harusnya ada 3 dalam hari ya Dr. katanya. Dalam 100, setahun itu ada 100, sehingga mungkin sehari ada 3. Nah oleh karena itu kami membuat network webinar untuk teman-teman mengirim pasien kalau punya TTTS. Karena kalau kita nungguin aja mungkin nggak ketemu-ketemu pasiennya. Baik, jadi saya buat makalah ini mengumpulkan dari punya Dr. Irfan, punya Dr. Adit, sama Dr. Gatot sebenarnya. Jadi kalau introduksinya adalah ternyata dari kembar yang monokorionik itu ada 15% yang terjadi TTTS. Kemudian adanya komunikasi vaskular antara 2 janin itu menyebabkan terjadilah ketidakseimbangan hemodinamik.
sehingga terjadi gampangnya rebutan makanan antara dua janin itu. Nah itu jadi satu menyedot darah ke tempat yang lain sehingga yang lain menjadi kekurangan makan. Nah saat ini laser koagulasi adalah terapi terpilih buat TTTS. Walaupun ternyata bukan tanpa penyulit. Jadi kalau dihitung di pustakaan ini yang bisa survive itu kira-kira paling tidak kalau satu janin yang bisa diselamatkan 60%. Tapi pengalaman Dr. Gatot itu 85% kita bisa menyelamatkan satu bayi. Kalau 60% satu bayi. Nah ini angka di tempat kami dari 2016, 2017, 18 dan yang angka 2020, 2019 belum sempat saya teruskan. Ya kelihatannya angka TTTS-nya kecenderungannya meningkat kalau kita lihat di dalam bentuk grafik. Ternyata antara nulipara dan multipara hampir sama. Dari 26 kasus itu yang 12 itu nulipara, yang 14 itu multi. Terus kalau dilihat staging Quintero-nya yang paling banyak adalah yang stage 3 ternyata. Walaupun yang kita kerjakan biasa di stage 2. Kemudian kalau dilihat, ternyata secara teknis penting karena kita bisa memasukkan trokar itu lebih mudah kalau plasentanya di posterior. Tapi di kami justru banyak yang anterior. Jadi saya ingat waktu kami ke King College di sana di London, Prof. Nicolaides itu sangat khawatir sama plasenta anterior. Tapi saya lihat Dr. Gatot nggak khawatir ya, Dr. Gatot. Jadi ternyata dengan trik-trik tertentu memang yang namanya ilmu skill itu makin banyak jam terbang kan makin banyak mengerjakannya. Jadi dari 26 kasus itu ini yang donor sekian, berat lahirnya yang ini, taksiran berat janinnya waktu itu. Kemudian ini umur. Jadi kalau di kepustakaan juga dianjurkan mengerjakannya ini di sebelum 24 minggu. Jadi dihitung pada 26 kasus ini umur pada prosedur ini dikerjakan rata-rata di 24 minggu. Kemudian antara pengerjaan fetoskopi sampai lahir rata-rata sekitar 46 hari. Persalinannya pada ibu ini lebih banyak seksio cesaria daripada yang normal ya, yang spontan. Karena memang biasanya pasien ini tidak sederhana gitu ya. Kemudian perdarahan intraamniotik 2 dari 26. Terjadi TAPS itu 2 dari 26. Kemudian ini adalah outcome-nya. Jadi overall survivornya adalah 27. Kemudian survive 2 bayi adalah 13 dari 26. Kemudian yang 1 survive 20. Jadi kalau dijumlah, yang survive 2 bayinya 7 dari 26, kemudian yang 1 13, jadi overall sekitar 76%. Kalau di kepustakaan tadi bilang 60%. Kemudian rata-rata persalinannya 31 minggu. Kemudian rata-rata ya mediannya, kemudian yang kurang dari 24 minggu ada 3, yang lebih dari 24 minggu ada 23. Kemudian penyulit outcome perinatal pada neonatusnya ada necrotizing enterocolitis, kemudian hyaline membrane disease, kemudian sepsis, pneumonia, dan yang meninggal. Kira-kira itu outcome perjalanan fetoskopi kami. Ya, jadi
lebih banyak dikerjakan di atas 24 minggu. Kemudian ini perinatal survival parameternya pada ibu, kehamilan dan prosedur karakteristiknya. Jadi tadi paritasnya lebih banyak, ya lebih kurang di sini banyak yang multipara ya. Kemudian ini tadi angkanya sudah, kemudian anterior placenta lebih banyak, kemudian umurnya ini, kemudian rata-rata di usia 24 minggu. Ya ini kalau saya kutip dari kepustakaan, ya lebih kurang sama. Jadi yang ini yang panah ini yang bisa, yang dua-dua bayinya hilang, yang kotak ini adalah kalau satu bayi selamat, kalau yang bundar ini kotak satu bayi yang dua bayi yang diselamatkan, terbalik. Yang banyak ini adalah yang satu, yang lebih sedikit yang dua bisa. Ya ini salah satu tindakan fetoskopi yang dikerjakan oleh Dr. Gatot bersama Dr. Sadina. Kami masih mengerjakan di kamar operasi, walaupun kalau di sana di King College mereka mengerjakannya rawat jalan dengan anestesi lokal. Jadi bagaimana kalau satu meninggal, si janin itu sebaik-baiknya ini ditangani di rumah sakit rujukan tersier. Kemudian kita tahu penyulit yang sering terjadi adalah gangguan neurodevelopmental dan anemia, sehingga kita melakukan MRI pada janin tersebut 3-4 minggu pada co-twin yang selamat. Ya, jadi di tempat kami MRI kami sudah bisa mengerjakan untuk fetal MRI. Ya walaupun nggak mudah, itu mesti diberikan treatment anestesi. Kemudian konservatif approach juga mesti diperhatikan, karena sebelum 34 minggu sering terjadi kematian. Kemudian yang penting juga detail counseling. Kemudian satu hal lagi juga kita memeriksa peak systolic velocity dari MCA untuk memantau kemungkinan terjadinya anemia pada bayi yang survive. Kemudian seringkali immediate delivery menyebabkan prematuritas, kemudian seringkali terjadi cerebral injury, juga sering pada bayi yang survive itu terjadi penyulit. Jadi ini guidelines dari Royal College, ya. Jadi conservative management appropriate dengan ultrasound scan ya. Jadi tadi seperti saya bilang tadi, MRI untuk menilai kemungkinan adanya hemoragik atau iskemik di otak. Kemudian apabila ada single IUFD, MRI, neurological mobility, kemudian terminasi pilihan terakhir. Jadi sebagai kesimpulan, laser treatment pada TTTS adalah paling efektif. Kemudian IUFD ini seringkali terjadi pada 60 survival satu janin itu biasanya sekitar 60%. Kemudian manajemen harus di rumah sakit rujukan tersier. Kemudian pada saat kita melakukan tindakan ini, konselingnya harus jelas, termasuk risiko terjadi injury dari central nervous system dan juga IUFD. Kemudian yang belum kita bisa ramalkan adalah potensial long term morbidity. Barangkali begitu Bapak Ibu sekalian, Dr. Erna. Jadi barangkali kalau ada pertanyaan nanti mungkin Dr. Gatot yang jawab. Terima kasih Dr. Didi. Mungkin karena Dr. Didi keburu-buru harus segera kembali ke Jakarta. Kalau ada pertanyaan sekarang dulu ya, tidak apa-apa ya Dr. Budi. Ini bagian.
Ada yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya? Silahkan Ya, Dr. Dr. Haryasa. Haryasa ini sebenarnya pelaku juga ini. Terima kasih Dr. Didi. Saya mungkin ingin Dr. Didi bisa memberikan satu kesaksian lah ya, bahwa menjadi leader atau pionir di Indonesia khususnya fetal terapi ini kan tidak mudah ya. Dan kalau saya mengambil perbandingan di Australia, di sana mereka juga memiliki restriction yang cukup serius. Mereka punya pembagian berdasarkan budget anggaran dan belanja negara Australia untuk laser saja di South Australia, negara bagian Australia Selatan, meruntuhkan sebuah tembok besar. Dahulu saya belajar dari Prof. Chris sama Dr. Peter Muller, menghilangkan ketakutan secara psikologis untuk menusukkan jarum ke dalam intrautrin. Ini yang mungkin menjadi tembok besar para klinisi. Saya yakin sekali seperti sering disampaikan oleh Dr. Gatot bahwa Indonesia ini kan kasusnya banyak sekali. Mestinya kita bisa menjadi leader di dunia dalam dalam bidang fetal terapi. Nah, mungkin Dr. Didi bisa berbagi kepada kita semua di sini bagaimana meruntuhkan tembok itu, tembok psikologis masuk ke fetal terapi dan membangun itu dari satu kasus ke kasus lainnya. Saya lihat kagum sekali, ada lebih dari 172 dok ya per tahun ya. Menurut saya kalau boleh saya menjadi satu badan akreditasi, saya memberikan sudah layak mendapat bintang ini. Terima kasih. Bir bintang Dr. Haryasa. Jadi gini sebenarnya kami berangkatnya gitu kan dari birth defect. Birth defect itu salah satunya birth defect itu 13% dari kematian perinatal. Dan memang di tempat kami dari dulu memang obsesinya di birth defect. Nah, mengenai laser terapi ini kan memang kadang-kadang memang kalau di manajemen itu selalu menghitung cost benefit. Jadi kebetulan waktu itu saya SPOG jadi direktur gitu. Jadi didorong oleh teman-teman bagaimana kalau kita mengadakan sesuatu yang belum ada gitu. Sehingga, dan itu kan memang mau nggak mau kita mesti selamatkan si TTTS itu. Sehingga waktu itu kita dengan berbagai cara, walaupun memang kalau dibilang uang juga nggak lebih-lebih amat Dr. Haryasa. Jadi kita berbagai upaya bagaimana caranya kita bisa mengadakan suatu terapi laser koagulasi pada twin transfusion syndrome. Sehingga ya kalau kita ngitung cost benefit memang nggak pernah untung. Sehingga ya itu kalau kita bilang namanya mission center, kita sebagai rumah sakit rujukan mau nggak mau harus mengerjakan ini. Sama mungkin kalau di Surabaya kan sering mengerjakan kembar siam itu ya. Kembar siam itu kan kalau dihitung pasti rugi. Tapi kalau orang nggak ngerjain itu siapa lagi gitu, karena rujukan terakhir. Gitu Dr. Haryasa. Jadi waktu itu kami sepakat obsesi kita bagaimana kita bisa membantu, karena twin transfusion syndrome ini ada kasusnya. Kemudian terapi yang efektif adalah laser, karena kita tahu stepstosomi, amnioreduksi segala macam kan tidak terlalu bermanfaat. Sehingga waktu itu ya kita putuskan untuk kita belilah. Dengan konsekuensi kita mesti belajar dan juga kita mesti mendapat suplai pasien kan gitu. Gitu barangkali. Iya. Silahkan Dr. Lilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Didi, saya sering sekali mengirim pasien ke Harapan Kita sebenarnya untuk TTTS ini. Tapi maksud saya setelah dia dilakukan laser, kemudian bisakah dia kembali ke kita biar kita bisa evaluasi? Karena setelah itu tidak ada lagi beritanya apa yang terjadi dengan pasien tersebut. Maksud saya setelah dilakukan laser, apakah kami bisa juga mengetahui hasil dari tersebut dan bisa kita yang evaluasinya? Iya. Makasih. Iya. Dokter Lili mungkin terus terang kalau Dokter Gatot dikirimi itu Dokter Gatot bisa cerita sama saya pasiennya lahir kapan, yang lahir 1 itu dikirimin
dikembalikan kepada perujuk. Bahkan berapa kali kami mengajak dokter perujuk untuk mengerjakan sama-sama di tempat kami. Gitu, barangkali mungkin sebaiknya mungkin kalau ngerujuk telepon kita atau bicara sama kita sehingga terjadi komunikasi. Bahkan biasanya silakan jadi asistennya dokter Gatot gitu. Kemarin saya pernah bilang apakah saya perlu merujuk ke satu orang misalnya dok. Tetapi waktu saya tanyakan kepada tim harapan kita, mereka hanya bilang nggak usah ditujukan ke satu orang. Jadi tetap veto maternal gitu. Yeah. Jadi menurut saya gimana sebaiknya, apakah kami merujuk langsung bisa kepada dokter Gatot, ini saya kirim TTTS dan sebagainya, ataukah tetap tim veto maternal aja? Sama aja sebenarnya, karena kan kami juga melakukan kajian sebelum melakukan tindakan. Jadi berarti mungkin kami perlu mencantumkan nomor handphone barangkali ya dok? Ya silakan. Jadi Ya. atau pasiennya dipesan nanti kalau udah oke kapan atau langsung telepon aja. Iya. Kayak kemarin ini bukan TTTS tapi ada Luto dari Riau. Itu dia mau kirim, saya ajak dokternya untuk mengerjakannya. Walaupun yang mengerjakan dokter Gatot dengan pigtail. Ya gitu ya dokter Gatot ya. Dokter siapa? Yan Warman ya. Yan Warman. Ya. Makasih dok. Gitu dokter Lili. Iya, kasih. Nanti dari sini langsung minta nomornya aja dokter Lili. Kalau mau ngirim langsung ditelepon aja dokter Gatot sama dokter Sidi ya. Telepon saya boleh. 24 jam teleponnya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih Ya. banyak dokter Terima Lili kasih, semoga kehadirannya di bermanfaat. sini. Ya, artinya kami membuka kalau berminat untuk datang ke sana mengerjakan pasiennya, silakan. Tidak hanya tidak hanya laser koagulasi, tapi yang lain juga kalau mau belajar transfusi intrauterin, bukan belajar sih latihan ya, mungkin kalau punya pasien dengan hidrops fetalis, di kami juga melakukan transfusi intrauterin. Begitu barangkali Dokter Erna. Terima kasih Lebih dokter kurangnya Lili. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.